Bitcoin memang sempat koreksi dari all-time high terakhirnya, dari 109.000 ke 91.000 karena isu tarif. Hingga akhirnya pump lagi ke area 102 dan kembali koreksi. Tapi di balik layar, benernya kita ada di the best bullish setup ever. Dan selamat datang di Golden Age Bitcoin dan crypto. Our counterparts in Congress are equally committed to ensuring American dominance in digital assets. I look forward to working with each of you. And with that, I want to say work with each of you in creating a golden age in digital assets. And, kenapa kita punya bullish setup ever? Bukannya Trump lagi gencar melakukan tarif. Di 2018 setelah Trump memperlakukan tarif pada baja dan aluminium, market masuk ke bear market. Gimana dengan 2025? Ada tarif lagi, tapi kok malah bullish? Agak lain kah 2025? Nah, kita akan bahas di video ini. Yang pertama, beda setup dengan 2018. Setup kita beda dengan 2018, teman-teman. Kenapa beda? Di 2018, Trump memulai tarif di tahun keduanya. Nah, seperti yang kita tahu, menurut Presidential Election Theory, Bitcoin punya histori ROI terburuk pada tahun pemerintahan presiden yang kedua. Nah, di 2025 ini, Trump mulai memperlakukan tarif lagi. Tapi, 2025 adalah tahun pertama pemerintahan presiden yang baru. Bahkan waktu video ini dibuat, belum genap sebulan. Nah, balik lagi ke Presidential Cycle Theory. Harusnya 2025 ini adalah tahun terbaik untuk Bitcoin. Nah, tentang Presidential Election Theory, teman-teman bisa nonton video yang ini. Nah, satu lagi yang membedakan, di 2018, Fed menaikkan suku bunga. Di 2025, Fed nggak menaikkan suku bunga. Worst case, menurut saya menahan suku bunga. Karena suku bunga sekarang udah sangat tinggi. Best case scenario akan memotong suku bunga, at least sekali. Dan dari sisi counterpartinya, China misalnya, di 2018, kondisi ekonomi China lumayan kuat, bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,7%. Sementara di 2025, kondisi ekonomi China nggak lebih baik dari 2018. Masih ada krisis yang disebabkan efek domino dari COVID dan real estate bubble. Nah, kali ini China perlu banget easing, perlu stimulus untuk boost ekonominya. Di tengah-tengah ada ancaman perang tarif, bukan awal yang baik buat China untuk mulai perang dagang. Next, dari sisi durasi, banyak pihak yang memperkirakan perang tarif kali ini akan berlangsung singkat. Karena tarif hanya dipakai Trump sebagai gambit negosiasi. Misalnya nih, Kolombia yang dibatalkan tarifnya setelah memenuhi keinginan Amerika. Begitu pula juga dengan Kanada dan Meksiko yang ditunda tarifnya setelah mereka sepakat mengirim 10.000 pasukan ke perbatasan untuk mencegah masalah imigran gelap dan fentanyl. Nah, apakah ada perang dunia ketiga nih? Seperti yang dibilang di media massa dan banyak influencer lain. Jawaban saya, nggak akan. Karena background Trump adalah businessman dan perang is not make any money untuk negaranya. Yang ada malah berhutang lebih dalam. That's why di sekeliling Trump sekarang adalah para ekonom dan hedge fund manager hebat. Orang-orang yang ahli di capital market. Dan orang-orang ini nggak suka perang. Misalnya Menteri Keuangannya, Scott Bessent, mantan Chief Investment Officer untuk Soros Fund Management dan founder Key Square Group. Nah, Menteri Perdagangannya Howard Lutnick, CEO Cantor Fitzgerald, yang juga adalah backers utama Tether dan pro Bitcoin. Kepala kripto dan AI Caesar-nya, David Sachs, bagian dari PayPal Mafia dan pendiri Craft Ventures. Kepala SEC pilihan Trump, Paul Atkins, mantan komisaris SEC di tahun 2002, dan pendiri Petomac Global Partner yang juga pro kripto. Juga ada Elon Musk yang bertugas untuk menghemat anggaran negara dan dipercaya akan meringankan beban negara sebesar 2 triliun US dollar. Mau menghemat? Masa perang? Nah, di tahun 2020, Trump jugalah yang menginisiasi pemulangan pasukan dari Afgan setelah 20 tahun karena mempertimbangkan biaya perang yang sangat besar. Nah, setup bullish yang kedua adalah Sovereign Wealth Fund. Ini yang baru di playbook kita, yaitu Sovereign Wealth Fund. Ini adalah Sovereign Wealth Fund pertama di Amerika dan didirikan oleh Presiden Donald Trump melalui sebuah executive order.
Nah, Sovereign Wealth Fund adalah dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh suatu pemerintah, tujuannya untuk mengelola kekayaan negara supaya bisa kasih keuntungan finansial, sehingga negara nggak melulu bergantung pada pajak. Misalnya Norwegia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, China, Arab Saudi, dan Singapura. Mereka semua punya Sovereign Wealth Fund. Nah, yang unik buat Sovereign Wealth Fund di Amerika adalah ketuanya. Siapa ketuanya? Yaitu Howard Lutnick, CEO Cantor Fitzgerald, yang juga tadi saya udah bilang backers utama Tether, USDT itu. I told you so. If every time Bitcoin dips, I'm going to be the buyer. Trust me, I know why you're doing the lending. It's all coming. Basically, what you're going to see is Cantor Fitzgerald is going to be the sponsor of Bitcoin introduction. Dan hold Bitcoin ratusan juta dolar dan pro Bitcoin, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Amerika. Nah, Howard Lutnick dikenal sangat pro Bitcoin dan akan beli di harga berapapun. That's why banyak orang yang mengaitkan Sovereign Wealth Fund sebagai jalan pintas untuk Bitcoin Strategic Reserve. Betul atau enggaknya, kita akan baru tahu 90 hari setelah Executive Order dirilis. Atau tepatnya kita baru tahu sekitar tanggal 3 Mei. Karena Komite Sovereign Wealth Fund punya waktu 90 hari untuk menjabarkan rencana strategisnya pada Donald Trump. Setup bullish yang berikutnya ada Strategic Bitcoin Reserve, yang sekarang nggak hanya terjadi di level federal melalui RUU Bitcoin Act 2024, tapi juga ada di level negara bagian. Buat teman-teman yang pengen tahu detail apa itu Bitcoin Strategic Reserve, bisa nonton video saya yang ini. Nah, total saat ini ada lebih dari 23 negara bagian yang mempunyai pembahasan Bitcoin Strategic Reserve. Nah, teman-teman bisa tracking proses Bitcoin Strategic Reserve di negara bagian masing-masing via bitcoinlaws.io. Nah, ini sekarang semua negara bagian sedang dalam lomba untuk mengesahkan undang-undang Bitcoin Strategic Reserve. Negara bagian yang finish duluan akan dapat reward, yaitu reward Bitcoin dengan harga yang lebih bagus dibandingkan dengan negara bagian lain atau pusat. Nah, setup bullish yang ketiga adalah gold all-time high. Nah, gold all-time high disebabkan karena ada kondisi global yang nggak pasti. Jadi market mencari aset safe haven. Misalnya ada potensi perang tarif yang tereskalasi, potensi perang di Timur Tengah yang tereskalasi karena Trump mau mengakuisisi Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Hubungan dengan Eropa yang mungkin bisa memburuk karena Amerika mau mengakuisisi Greenland yang saat ini dikuasai oleh Denmark. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Dan berbagai aksi gila Donald Trump yang membuli banyak negara. Jadi, secara geopolitik, secara global, market memandang ini adalah sesuatu yang nggak pasti. So, mereka mencari safe haven. Tapi ada sesuatu yang unik, teman-teman. Karena menurut saya, justru Amerika mengharapkan gold yang all-time high duluan, bukan Bitcoin. Meski Eric Trump pernah menyampaikan kalau Donald Trump ingin Bitcoin mencapai $150.000 di awal masa pemerintahannya. Tapi supaya Bitcoin punya momentum, gold harus all-time high dulu. Kenapa gold harus all-time high dulu? Actually kan nggak ada hubungannya. Nah, ini yang orang lain nggak tahu, dan banyak CT atau analis di luar nggak tahu. Karena mereka nggak pernah baca proposal RUU Bitcoin Act. Makanya baca. Nah, jadi Amerika akan beli Bitcoin sebanyak 1 juta Bitcoin hingga 5 tahun ke depan kan? Kalau RUU ini disahkan, dari mana duitnya? Pertanyaannya itu. Pernah saya bahas di video yang ini, pernah saya bahas di Reels juga. Duitnya dari reappraisal ulang emas yang dimiliki oleh Amerika, yang posisinya sekarang sedang dijaminkan di Fed. So, Amerika punya cadangan berupa gold sertifikat di Federal Reserve, totalnya 11 miliar US dollar, yang divaluasi sebesar $42,22 per troy ounce. Nah, sekarang, per video ini dibuat, harga emas mencapai all-time high di 2.977. Artinya, ada kenaikan 70 kali lipat. Jadi, skenarionya gini. Pemerintah Amerika akan meminta Fed memvaluasi ulang gold sertifikatnya dan meminta Fed untuk mencetak uang baru berdasarkan nilai sekarang. Nah, mirip kayak gini sih. Misal kalau kita punya properti,
10 tahun lalu kita KPR dengan nilai rumah cuma 200 juta. Nah sekarang kita mau refinancing ke bank, tapi nilai rumah kita udah jadi 1 miliar. Kita bisa minta bank reappraisal rumah kita, sehingga kita bisa dapat pinjaman dan tambahan duit dari bank. Nah, duit tambahan itu untuk beli Bitcoin di case Amerika. Kurang lebih mirip seperti itu. Jadi makin tinggi harga gold, makin all time high harga gold, makin besar peluang Bitcoin untuk pump eksponensial. Pada saat RUU Bitcoin Act 2024 disahkan dan Amerika mulai membeli Bitcoin dari reappraisal ulang goldnya. Nah, meskipun kita punya bullish setup, bukan berarti nggak ada volatility, teman-teman. That's why kalian perlu conviction. Nah, conviction ini yang bikin kita tidur nyenyak selama mengarungi perjalanan bersama Bitcoin. Tanpa conviction, kalian akan takut-takutan. Akhirnya malah jual kecepatan atau ketinggalan kereta. Nah, conviction tuh mahal banget harganya. That's why modul utama kita di belajar Bitcoin itu tentang conviction. Nah, bullish setup yang berikutnya ada strategi B dan Bitcoin Treasuries Company. Nah, MicroStrategy sekarang rebranding jadi strategi B dan rilis web tracker official strategy.com. Nah, sekarang kalian bisa dapat metrik MicroStrategy dalam satu halaman website. Strategi B akan tetap fokus jadi Bitcoin treasury terbesar dan pertama di dunia yang diperdagangkan di publik. Nah, teman-teman bingung dengan metrik-metrik yang ada di strategi B atau MicroStrategy? Kebetulan kita punya MicroStrategy atau strategi B Masterclass. Satu-satunya di dunia yang ajarin kalian tentang Bitcoin proxy terbaik dari nol. Karena traditional finance nggak ngerti MicroStrategy. Bitcoiners juga nggak ngerti MicroStrategy. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail bisa klik link yang ada di bawah. Bisa pakai kode yang ada di kolom deskripsi untuk diskon spesial. Oh ya, strategi B juga rilis saham Preference dengan ticker STRK. Jadi sekarang MicroStrategy actually punya beberapa strategi untuk mengakuisisi Bitcoin. Selama ini mereka punya 3 strategi untuk beli Bitcoin dan akan bertambah 1 strategi baru di tahun 2025. Strateginya dimulai di tahun 2020 dengan convertible bond. Nah, convertible bond mereka menjual surat utang yang bisa dikonvert jadi saham untuk beli Bitcoin. Di 2022 mereka pakai Bitcoin back loan waktu bear market. So mereka menjaminkan Bitcoin untuk beli lebih banyak Bitcoin seperti yang kita lakukan di belajar Bitcoin. Dan hutang MicroStrategy udah lunas dan sekarang meninggalkan strategi yang ini. Saya nggak tahu kalau bear market nanti. Di 2024 mereka mulai pakai strategi baru yaitu ATM Equity Offering. Mereka jual saham secara langsung ke market untuk di Bitcoin. Nah, efek sampingnya ini membuat saham terdilusi lebih cepat. Di 2025 dengan bertambahnya authorized share mereka, maka strategi B punya fleksibilitas untuk menambah strategi baru, yaitu Perpetual Preferred Stock dengan ticker STRK. Nah, ini adalah saham yang kasih hak istimewa pada pemegangnya dengan dividen 8% yang dibayar per 3 bulan. Nah, tapi saham ini nggak diperjualbelikan di market umum, tapi melalui OTC khusus dan tidak mendilusi saham biasa, tidak mendilusi saham MSTR yang retail pegang. Jadi di penawaran saham Preference yang pertama, MicroStrategy akan mendapatkan dana sebesar 563 juta US dollar untuk beli Bitcoin. Berapa itu? Sekitar 9,1 triliun rupiah dengan kurs 16.200. Dan masih belum selesai, mereka masih ada 21-21 plan yang dipercaya masih ada sisa 21 miliar US dollar atau sekitar 340 triliun rupiah untuk belanja Bitcoin. Belum selesai, mereka masih ada authorized share sebesar 10,3 miliar lembar saham. Dengan harga saham strategi B saat ini, maka total war chest yang dimiliki oleh Saylor dari authorized share sebesar 3,4 triliun US dollar. Sementara market cap Bitcoin itu cuma 1,93 triliun US dollar waktu video ini dibuat. Nah, dari authorized share, strategi B punya buying power sebesar 3,4 triliun US dollar atau 56,18 kuadriliun rupiah. Nah, selain strategi B juga ada Bitcoin Treasuries Company yang lain yang juga mengumpulkan Bitcoin. Nah, kalau menurut Michael Saylor, ada 3 katalis utama nih yang bisa bawa Bitcoin jadi 5 juta US dollar. Yang pertama Bitcoin Spot ETF,
Yang kedua, Fair Value Accounting Rules dari FASB. Yang ketiga, bank diizinkan untuk mengkustodi dan meminjamkan fiat dengan Bitcoin sebagai kolateral. Dan hari ini, semua udah terjadi. Nah, kalau kalian amati nih, Amerika beli Bitcoin dengan cara kreatif. Boleh dibilang tanpa uang, tapi reappraisal asetnya. MicroStrategy juga beli Bitcoin dengan cara kreatif. Nah, kebetulan di Belajar Bitcoin, saya udah ajarin teman-teman member sejak 2023 kemarin untuk beli Bitcoin dengan cara kreatif yang bisa dilakukan oleh kita di level retail. Nah, sejak saat itu banyak yang nilai asetnya bertumbuh 800-1000% dengan strategi kita. Bullish setup yang berikutnya adalah QE. China sangat perlu QE karena dampak dari krisis COVID dan real estate bubble yang menjatuhkan Evergrande, Country Garden, dan banyak developer lain di China. Sementara kekayaan rakyat China banyak stuck di real estate dan harus tetap bayar cicilan, meskipun properti yang mereka beli itu berstatus kota hantu. Di Kanada, mereka udah mengumumkan akan mengakhiri program QT dan mulai QE di bulan Maret. Nah, kalau ada tarif, maka pemerintah Kanada akan kasih stimulus besar-besaran yang gak kalah besar dengan stimulus COVID. India juga kasih stimulus melalui tax relief untuk masyarakat kelas menengah, dan mereka juga akan kasih stimulus berupa pemotongan suku bunga. Inggris juga dipercaya akan menurunkan suku bunganya. Dan Bitcoin pump ketika ada liquidity di market. Liquidity is king. Dan di tahun ketiga bulan, liquidity akan pump paling masif yang menyebabkan Bitcoin all-time high dan all-time high lagi. Nah, notice kita ada di bagian hijau yang keempat. Liquidity emang sempat menurun di akhir tahun, tapi menurut saya, kita akan kembali kebanjiran liquidity. Mirip seperti pada cycle di 2017. Bahkan di 2017 nih, liquidity masih downtrend sampai pertengahan tahun. Tapi liquidity baru kembali pump di pertengahan tahun hingga akhir 2017. Dan Bitcoin all-time high pada Desember 2017 di cycle itu. Dan menurut trendline, harusnya nih udah bottom liquidity. Nah, notice juga kalau di tiap cycle, liquidity year on year selalu di atas year on year cycle yang lalu. Dan berdasarkan holder supply, harusnya kita udah siap untuk mencapai all-time high lagi. Tapi, ada beberapa tanggal atau bulan yang harus kita antisipasi. Yang pertama bulan Maret, karena ada efek psikologis atau PTSD di mid-cycle top cycle yang kemarin. Yang kedua adalah bulan Mei, karena para trader dan para hedge fund mulai libur sampai nanti bulan Oktober. Yang ketiga adalah bulan Oktober, karena seperti yang saya sampaikan di jurnal bulan keramat di belajarbitcoin.com, ini adalah bulan yang harus kita antisipasi, baik secara cyclical, psikologi, dan numerologi. Anyway, ada banyak pendekatan untuk menganalisa Bitcoin, mulai dari technical, cyclical, makro, numerologi, psikologi, bahkan matematika. That's why kita terbitin halaman khusus Bullpeak Terminal di belajarbitcoin.com. Di sana ada 21 sinyal untuk memprediksikan top market, heat map, bottom support, narrative tracker, ETF inflow, price prediction, dan masih banyak lagi yang kita update daily. Jadi itu bullish setup kita di tahun 2025.